Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Andrea Kinazili, NPM 21640-71001, kelas Tab A. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari kapasitor, sejarah kapasitor, jenis kapasitor, fungsi kapasitor, rumus kapasitor, dan juga cara kerja kapasitor. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari kapasitor. Kapasitor itu apa sih? Kapasitor adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi dan arus listrik pada jangka waktu tertentu. Oke, itu adalah pengertian dari kapasitor. Selanjutnya yaitu sejarah kapasitor. Sejarah kapasitor ditemukan pada tahun 1975. Benda ini dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Michael Farad. Selain itu, kapasitor juga dibuat terpisah oleh seorang ilmuwan yang bernama Peter van Musschenbroek, asal Belanda, pada tahun 1946. Oleh Peter van Musschenbroek, kapasitor dibuat pertama kali di Universitas Leiden. Karena hal itulah kapasitor tersebut kemudian dinamakan sebagai kapasitor Leiden karena ditemukannya di Universitas Leiden. Anda dapat melihat bentuk pertama dari alat tersebut pada gambar di bawah ini. Ini bentuk pertama kali kapasitor. Selanjutnya yaitu fungsi kapasitor. Apa aja sih fungsi kapasitor? Oke, yang pertama, fungsi kapasitor itu berperan sebagai isolator. Fungsinya yaitu memperlambat arus DC atau arus arah. Selanjutnya berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply atau catu daya. Dan selanjutnya berperan sebagai pembangkit frekuensi pada alat osilator. Dan juga berfungsi untuk menyimpan tegangan dan kuat arus pada periode tertentu. Selanjutnya, pada rangkaian antena, kapasitor adalah sebagai frekuensi. Dan pada lampu neon, fungsi dari kapasitor adalah digunakan untuk penghemat daya listrik. Manfaat kapasitor yang lainnya adalah sebagai penghilang loncatan api atau bouncing ketika memasang saklar. Dan yang terakhir yaitu berfungsi sebagai kopling, penggeser fasa, dan juga konduktor. Ya, itu adalah fungsi dari kapasitor. Selanjutnya yaitu cara kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor yaitu dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Pada saat kedua keping atau piringan dipisahkan oleh penyekat atau isolator, maka kapasitor akan bersifat netral. Namun pada saat baterai terhubung, titik pada ujung kutub negatif akan menolak elektron. Sementara itu ujung kutub positif akan menerimanya. Pada saat kapasitor sudah penuh berisi elektron, kemudian tegangannya akan mengalami perubahan. Maka elektron yang terdapat pada kapasitor ini akan dialiri menuju rangkaian lain yang dibutuhkan. Nah, elektron-elektron inilah yang nantinya akan membangkitkan reaksi pada rangkaian. Oke, selanjutnya itu prinsip kerja kapasitor. Apabila dua plat atau lebih dalam kondisi berhadapan, kemudian plat tersebut dibatasi oleh penyekat. Ketika masing-masing plat dialiri listrik, maka akan terbentuklah kondensator. Kedua plat yang saling berhadapan, bahan di elektrum serta jarak antara kedua plat akan mempengaruhi nilai kapasitas dari sebuah kapasitor. Kapasitansi panik terjadi apabila adanya komponen-komponen yang saling berdekatan, kemudian menyebabkan terjadinya kapasitor liar. Oke, selanjutnya satuan kapasitor. Satuan kapasitor adalah farad. Farad ini diambil dari nama penemu alat tersebut, yakni Michael Farad. Satu farad dalam kapasitor memiliki nilai yang sangat besar. Anda dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Picofarad, nanofarad, mikrofarad, dan ada simbol-simbolnya. Lalu untuk nilai 1 farad pada sebuah kapasitor yang sebenarnya adalah 9 kali 10 pangkat 11. Pada kapasitor, nilai satuannya biasanya terletak pada bodi dari komponen alat tersebut.
Oke, sekarang masuk jenis-jenis kapasitor. Jenis yang pertama itu kapasitor keramik. Keramik kapasitor merupakan jenis kapasitor yang terbuat dari bahan keramik. Selain tidak memiliki kutub positif dan negatif, nilai kapasitas untuk kapasitor keramik juga sangat kecil, yakni hanya berkisar 1 picofarad sampai 0,1 mikrofarad saja. Dan selanjutnya kapasitor polister. Kapasitor polister yaitu memiliki bentuk yang nyaris sama dengan keramik. Namun pada umumnya, kapasitor berbahan polister ini memiliki bentuk kotak dan berukuran kecil. Jenis kapasitor polister sering digunakan berbagai rangkaian elektronika, contohnya seperti pada power supply, coupling, amplifier, dan lain sebagainya. Oke, sekarang yaitu kapasitor kertas. Seperti namanya paper kapasitor atau kapasitor kertas, yaitu terbuat dari bahan dielektrik kertas. Jenis kapasitor yang satu ini tidak memiliki polaritas dan kapasitansinya sekitaran 300 picofarad sampai dengan 4 mikrofarad. Oke, sekarang kapasitor mika. Mika kapasitor merupakan kapasitor yang terbuat dari bahan mika. Mika kapasitor memiliki nilai kapasitas sebesar 50 picofarad sampai dengan 0,02 mikrofarad. Oke, selanjutnya kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit menggunakan bahan dielektrik yang bersifat elektrolit. Konstruksinya terbuat dari aluminium foil yang juga berperan sebagai pembungkus sekaligus terminal negatif. Dan yang ini kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum merupakan perpaduan antara kapasitor keramik dan elko. Meskipun secara tampilan mirip dengan kapasitor keramik, namun kapasitor tersebut juga memiliki polaritas. Kapasitor tantalum terbuat dari bahan tantalum. Penggunaannya sendiri biasanya diaplikasikan pada perangkat elektronik berukuran kecil. Misalnya saja seperti yang terdapat pada telepon pintar dan alat sejenisnya. Oke, selanjutnya kapasitor polikarbonat. Kapasitor polikarbonat merupakan kapasitor terbuat dari bahan dasar polikarbonat. Kapasitor polikarbonat memiliki banyak sekali keunggulannya. Beberapa di antaranya ini dapat beroperasi pada suhu tinggi, usai pemakaian lama, memiliki toleransi tinggi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kapasitor film. Kapasitor film merupakan kapasitor yang terbuat dari bahan dielektrik film atau polipropylen. Fungsinya yaitu digunakan untuk AC dengan tegangan tinggi, power supply, pulsa frekuensi tinggi, lampu welas, dan lain sebagainya. Oke, sekarang masuk ke simbol kapasitor. Simbol kapasitor dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan standar Eropa dan juga standar Amerika. Anda dapat melihat contohnya di bawah ini. Oke, ini gambar simbol kapasitor. Di sini ada perbedaannya. Secara sekilas, simbol kapasitor terlihat mirip. Perbedaannya hanya terletak pada beberapa bagian. Berikut ini penjabarannya. Adanya kutub positif untuk kapasitor bipolar. Kedua, perbedaan letak ujung panah untuk kapasitor variabel atau trimer. Perbedaan yang ketiga yaitu terdapat perbedaan bentuk fisik dan cara mengubah kapasitas pada kapasitor trimer dengan Farco biasa. Selanjutnya macam-macam rangkaian kapasitor. Yang pertama itu rangkaian kapasitor seri. Ini bentuk rangkaian kapasitor seri. Rangkaian kapasitor seri merupakan rangkaian yang dibuat dengan cara menyambungkan kaki-kaki kapasitor dalam satu garis lurus. Pada rangkaian seri, ketika Anda ingin mencari hambatan, maka hambatan totalnya cukup dijumlahkan saja. Untuk mendapatkan hasil penghitungannya, Anda dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini
rumus untuk menghitungnya. Selanjutnya itu rangkaian kapasitor paralel. Rangkaian kapasitor paralel merupakan rangkaian terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun dengan bentuk paralel atau berderet. Oke, ini gambar dari rangkaian kapasitor paralel. Untuk penghitungan nilai kapasitas rangkaian paralel pada kapasitor, Anda dapat menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini rumusnya untuk menghitung kapasitor paralel. Oke, selanjutnya masuk ke rumus kapasitor. Yang pertama, rumus kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan sebuah rangkaian kondensator untuk menyimpan muatan listrik. Nilai kapasitas merupakan perbandingan antara nilai muatan yang tersimpan dengan beda potensial dan konduktor. Rumus untuk mengetahui kapasitas adalah sebagai berikut. C sama dengan Q dibagi V. C itu kapasitas kapasitor atau farad. Q itu muatan listrik yang disimpan atau kolom. V beda potensial kedua ujungnya atau volt. Oke, yang kedua yaitu rumus kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang memiliki dua keping konduktor dengan luas yang sama. Kemudian keduanya dipasang dengan posisi sejajar. Rumus untuk kapasitor keping sejajar ini adalah sebagai berikut. C adalah kapasitas kapasitor atau farad. A adalah luas penampang masing-masing keping M kuadrat. D adalah jarak antara keping oleh permitivitas ruang hampa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rumus kapasitor bentuk bola. Apabila kapasitor yang digunakan berbentuk bola, maka untuk menghitung nilai dari kapasitasnya berbeda lagi. Untuk mencari kapasitas dari kapasitor bentuk bola adalah sebagai berikut. C adalah kapasitas kapasitor atau farad. Dan selanjutnya permitivitas ruang hampa, dan ini nilainya. Oke, sekarang penggunaan kapasitor pada perangkat listrik. Kapasitor adalah sebuah rangkaian elektronika yang sering diaplikasikan pada berbagai perangkat elektronik. Benda-benda yang menggunakan kapasitor diantaranya adalah lampu flash kamera, papan sirkuit elektrik komputer, filter dari power supply, digunakan dalam pengapian mobil, menyekat arus AC dan DC, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya secara singkat, kapasitor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyimpan energi atau medan listrik dalam waktu tertentu. Kapasitor memiliki satuan farad. Karena satuan farad sangat besar, maka Anda dapat menggunakan perbandingan sebagai berikut. 1 farad, nanofarad, picofarad, picofarad. Pengaplikasian kapasitor dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, diantaranya populer digunakan untuk berbagai perangkat elektronik. Nah, sampai di sini tentu Anda sudah lebih paham mengenai apa itu kapasitor. Oke, sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.